Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Denponopedia. Oke teman-teman, jadi di sini saya habis beli HP Redmi ya, Xiaomi Redmi, dan di sini saya ingin menunjukkan apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan settingan awal gitu ya. Setelah masuk ke halaman seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Dan di sini saya akan menunjukkannya kepada kalian agar HP Xiaomi Redmi kalian itu lebih nyaman digunakan. Terutama itu nanti terhindar dari iklan dan aplikasi-aplikasi yang sangat mengganggu seperti itu teman-teman. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ke channel Denponopedia agar channel ini bisa terus berkembang. Oke teman-teman, jadi untuk pertama kali yang harus dilakukan adalah menghapus yang namanya aplikasi-aplikasi bawaan atau bloatware, karena itu sangat mengganggu dan bisa memenuhi memori dari HP-nya. Contohnya di sini kita ada Lazada, ini saya nggak penting, bentar, dari sini aja. Kita mulai dari yang pertama, ini ada Amazon Apps, kita uninstall. Kemudian ini bisa nggak ya? Oke, kemudian ini ada game, ini kita uninstall. Pokoknya lakukan uninstall di aplikasi-aplikasi bawaan yang nggak penting. Ini yang sekiranya diperlukan nggak perlu dihapus semua ya teman-teman, karena ini HP-nya nanti saya mau pakai untuk jualan pulsa, jadi banyak aplikasi bawaan yang saya hapus. Oke, ini sudah semua teman-teman. Lalu masih di sini, sepertinya ini ada satu settingan tambahan lagi ya di sini. Ini bagian rekomendasi app itu dimatikan saja. Supaya apa? Supaya di bagian atas tadi itu nggak ada rekomendasi aplikasi yang secara online ya, padahal itu tuh belum terdownload. Misalnya kalau kalian klik, itu malah akan terinstall di HP kalian, jadi lebih baik dimatikan seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengaturan ya teman-teman. Kita akan menonaktifkan yang namanya Get App. Get App ini sama seperti Play Store. Kalau Play Store itu kan resmi dari Google, dari Android. Kalau Get App itu Play Store-nya, dalam tanda kutip Play Store-nya dari Redmi atau Xiaomi, dan itu sangat mengganggu karena dia sering merekomendasikan aplikasi-aplikasi yang sebenarnya kita nggak butuh. Bahkan dia akan bisa menginstal secara otomatis seperti itu. Kita masuk ke pengaturan dulu ya teman-teman. Kita masuk ke setting, kemudian kita cari yang namanya menu aplikasi seperti ini. Setelah itu kita tekan kelola aplikasi, lalu kita cari yang namanya Get Apps seperti ini. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Kita cukup ini teman-teman ya, notifikasi itu kita matikan biar notifikasi mengenai aplikasi-aplikasi itu tidak muncul di sini karena sangat mengganggu. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang namanya pengaturan penggunaan data ya teman-teman. Ini kalau bisa dimatikan saja. Ini kita matikan data di latar belakang seperti itu, biar dia tidak terkoneksi ke jaringan gitu, karena memang kita tidak membutuhkan aplikasi ini seperti itu teman-teman. Kemudian untuk menghapus aplikasi selain di halaman menu tadi, ini juga bisa di sini. Kalau misalnya masih ada yang tertinggal, aplikasi yang nggak diperlukan, teman-teman juga bisa menghapusnya lewat sini. Misalnya ini Netflix, ini kita nggak butuh. Kemudian sepertinya saya melihat satu lagi tadi ada ini. Nah, ini aplikasi yang nggak penting, ukurannya 200 MB. Jadi kita matikan saja. Oke, saya rasa sudah cukup. Ini sudah lumayan bersih. Kemudian ini teman-teman ya, kita masuk ke menu koneksi dan berbagi teman-teman, karena kita akan memblokir iklan seperti itu. Caranya kita bisa menggunakan yang namanya DNS pribadi. Jadi DNS pribadi itu nanti dia akan memblokir iklan-iklan yang biasanya ditampilkan di aplikasi-aplikasi bawaannya Xiaomi. Misalnya teman-teman kalau masuk ke menu File Manager, itu biasanya banyak sekali iklan
yang sangat mengganggu. Nanti di bagian sini ada iklan, di mana-mana ada iklan. Sebenarnya kita juga bisa langsung membatasi iklannya lewat sini teman-teman ya. Bagian tentang, kemudian di bagian rekomendasi ini kita matikan saja. Nanti dia akan tidak lagi memunculkan iklan, cuman kita harus menyeting satu-satu karena kita nggak mau repot. Lebih baik kita setting saja yang namanya DNS pribadi seperti itu. Nah, DNS pribadinya pakai apa? Nah, di sini saya merekomendasikan menggunakan NextDNS seperti itu. Sebelum kita setting NextDNS di HP ini, kita membuat akun dulu teman-teman ya. Membuat akunnya itu kita harus menggunakan email, tapi tenang saja, kita bisa menggunakan yang namanya email sementara seperti itu, tidak masalah. Seperti ini, email seperti ini. Nanti di sini kita akan diberikan email sementara. Fungsinya kita bisa pakai untuk membuat akun NextDNS seperti ini. Seperti ini, salin. Kita tambah tab baru, lalu kita ketik next DNS seperti ini, kita klik saja, lalu kita pakai yang ini teman-teman. Kita buat akun dulu, jangan yang ini. Kalau ini dia cuma berbatas waktu 1 minggu kalau nggak salah. Kita buat akun saja menggunakan email yang kita buat tadi, email sementara. Kita tekan tempel saja, kita ngasal saja pakai ini, kita sandinya pakai ini juga bisa. Itu, oh maaf, kita daftar dulu teman-teman, kita daftar dulu, kita tempel, kita ulangi ya, salin, kita masukkan emailnya ini, lalu kita tekan daftar. Nah, ini ya teman-teman, kita sudah berhasil membuat akun. Sebelum kita setting di menu DNS pribadi, di bagian sini saya mempunyai settingan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Kita masuk ke pengaturan keamanan ya, di bagian tab keamanan kita ini aktifkan aja teman-teman ya. Kemudian bagian privasi, nah ini pemblokirnya, dia menggunakan daftar blokir iklan dan pelacak dari NextDNS. Di sini saya nggak akan menggunakan pemblokir dari NextDNS ya, saya biasa menggunakan dari HGC. Caranya tadi dihapus dulu, lalu kita tambah daftar blokir, lalu kita cari HGC. Nah, HGC itu teman-teman ada banyak ya, ada HGC Pro++, Multi Pro, Multi Normal, Ultimate, dan Lite. Seperti ini, saya pakai yang normal saja seperti ini. Kita tekan tambah, sudah tampil HGC Multi Normal. Setelah itu kita setting atau konfigurasikan di menu DNS pribadi milik kita di HP ini. Caranya bagaimana? Kita masuk ke konfigurasi dulu, lalu kita ini teman-teman ya, pilih panduan konfigurasinya, pilih yang Android karena kita pakai Android, lalu kita salin ini teman-teman. Kita salin saja seperti ini, kita salin, lalu masuk ke sini, ke koneksi DNS pribadi. Di bagian DNS pribadi kita masukkan host penyedia DNS-nya di sini. Setelah itu kita simpan seperti ini. Ini sudah tersetting ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini nanti itu nanti akan ini ada tanda hijau, berarti HP ini sudah terkoneksi menggunakan NextDNS ini. Nah, untuk membuktikan apakah dia sudah berhasil, kita bisa coba masuk ke portal berita yang memang biasanya banyak iklan teman-teman ya. Misalnya di sini ada detik.com. Nanti akan banyak sekali iklan. Di sini tuh biasanya iklan, di bawah iklan. Oke, di sini nggak ada iklan ya teman-teman. Ini biasanya iklan.
Udah kosong ya, di bagian sini sudah nggak ada. Kita coba masuk ke artikel saja seperti ini. Nah, di sini cuma ada tempat kosong yang harusnya ada iklan, cuman karena sudah diblokir jadi nggak ada. Sini ini nggak ada, di sini kosong juga, di sini kosong, di sini kosong, di bagian sini juga kosong, di sini kosong. Nah, seperti itu. Selain untuk memblokir iklan, dia juga memblokir tracking. Jadi kalau kita itu berinternetan, itu kita biasanya meninggalkan jejak, dan kita itu juga dilacak teman-teman ya, oleh tracking mungkin untuk kebutuhan iklan seperti itu. Jadi kita lebih aman seperti itu teman-teman ya. Sepertinya itu aja teman-teman ya, di HP baru itu yang paling penting adalah itu teman-teman, biar gak ada iklan-iklan yang mengganggu. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian masih ada pertanyaan mengenai pembahasan kali ini, silahkan komen saja di bawah. Kita jumpa lagi di video berikutnya.